Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julius Fernando dengan NIM 0569582216. Oke, di video kali ini saya akan melaporkan hasil kerja saya di tugas 3 kali ini di mata kuliah struktur data. Oke. Di sini di dalam soalnya yaitu saya disuruh buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search yaitu DVS dalam bahasa Java dengan menggunakan graph dengan 10 node yang mewakili A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 dan A8 dan juga A9, dan saya menentukan sendiri nilai hubungan antara node. Oke. Lalu lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DVS. Oke, dan saya akan menjelaskan juga tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke. Secara garis besar di sini saya akan membuat hubungan antar node itu dari A0 itu ke A1, lalu ke A2, lalu A1 ke A3 dan A4, A2 ke A5 dan A6, lalu A3 ke A7, A4 itu ke A8 dan A5 itu ke A9 seperti berikut gambarnya. Ya, seperti ini contohnya ya. Jadi A0 itu berhubungan yang ke A1 dan A2. Berikutnya A1 ini yang kecilnya itu A3, lalu yang besarnya itu A4 yang sebelah kanannya. Nah, A3 ini searchnya ke A7, lalu A4 ini ke A8. Begitupun A2 ini yang kecilnya itu ke A5, lalu yang besarnya itu ke A6. Nah, A5 ini ke bawahnya itu A9, seperti itu visual grafnya. Nah, sekarang saya akan menggunakan graf dengan 10 node ini ke dalam bentuk program Java DVS-nya seperti berikut. Saya akan langsung aja mempraktekannya. Oke, saya sudah menyelesaikan codingan saya. Berikut saya akan menjelaskan dulu ya apa yang setelah saya kerjakan di sini. Di sini ada input Java util ini. Saya membuat import library dulu. Ini basic ya, import library gitu. Ini biasanya digunakan untuk mengimport seluruh kelas yang terdapat pada package. Lalu di sini ada kelas DVS example. Di sini saya membuat deklarasi kelas gitu. Yang kebetulan saya membuat nama kelasnya itu DVS example yang berisi seluruh program DVS-nya. Gitu. Lalu selanjutnya itu statistik bulan ini visit. Nah, di sini saya membuat array ya. Array visited digunakan untuk menandakan apakah suatu node itu sudah pernah dikunjungi atau belum. Nanti kalau udah dikunjungin berarti dia kalau belum ada yang kunjungin berarti false gitu kan. Itu. Lalu di bawahnya itu ada array nilai node-nya ya, di sini array nilai node-nya. Gitu. Array ini menyimpan nilai pada setiap node gitu. Dari misalnya A0 itu 10 ya kan. Lalu A1 itu 20, selanjutnya sampai A9 itu nilainya 100. Gitu. Nah, jadi yang berada pada node A9 itu pasti 100 gitu yang terakhir. Oke.
Nah, selanjutnya saya membuat struktur grafnya di sini, yaitu static list integer graph sama dengan new array list 10. Nah, ini digunakan untuk menyimpan hubungan antara node menggunakan adjacency list gitu. Karena terdapat 10 node, maka dibuatnya array berukuran 10 gitu di sini. Oke, lanjut di sini langsung saya buat metode DVS-nya. Di sini static void DVS in not in target gitu. Oke. Metode ini melakukan pencarian menggunakan algoritma deep first search gitu. Ya, parameternya itu yaitu node dengan node yang sedang dikunjungi dan target nilai yang dicari gitu, yaitu nilai n-nya nanti yang kita cari gitu. Nah, supaya nanti nggak bolak-balik gitu, makanya saya membuat di sini visited node gitu. Visited node itu menandai node yang sudah dikunjungi. Ketika suatu node sudah dikunjungi, statusnya diubah menjadi true gitu, agar tidak dikunjungi kembali. Nah, di sini makanya saya bikin visited node-nya sama dengan true, agar kalau sudah dikunjungi statusnya diubah jadi true, ya kan ya, agar tidak dikunjungi kembali gitu. Nah, maka dari itu saya membuat sistem outprint-nya itu mengunjungi A plus node A plus nilai sama dengan plus nilai node gitu. Jadi menampilkan node yang sudah dikunjungi gitu. Oke, lanjut di sini saya buat di sini mengecek target ya. Jika nilai node sama dengan target yang dicari, maka program menampilkan lokasi target dan menghentikan proses pencarian pada cabang tersebut gitu di sini. Makanya target ditemukan, makanya itu nanti menampilkan lokasi target dan menghentikan proses pencarian pada cabang tersebut gitu. Nah, buat for in tetangga graph node gitu. Nah, ini loop ya, loop yang digunakan untuk mengunjungi seluruh tetangga dari node saat ini gitu. Jadi setelah ke bawah nih nggak dapat, habis itu saya membuat itu dia ke atas lagi, bagian kanannya gitu, ke tetangga untuk mencari nilai n-nya gitu sampai menemukan targetnya di situ. Nah, oh ya, di sini juga saya membuat rekursi DVS, yaitu if visited tetangga sampai DVS tetangga ke target ini. Jadi jika tetangga belum pernah dikunjungi, maka DVS dipanggil kembali. Oke, di sini saya membuat rekursi DVS, yaitu jika tetangga belum pernah dikunjungi, maka DVS-nya itu bakal dipanggil kembali gitu. Jadi ini memang ciri utamanya algoritma DVS itu, yaitu masuk sedalam mungkin ke satu cabang sebelum pindah ke cabang lainnya gitu. Jadi ke bawah dulu ya kan, sampai belum ditemukan, maka dia ke atas lagi berpindah ke cabang yang selanjutnya gitu. Oke, lanjut. Sekarang saya tinggal ini aja, kita buat method mainnya, yaitu public static void main string args. Ini merupakan titik awal eksekusi programnya gitu, dimana kita bisa menjalankannya gitu. Lalu di sini ada membuat array list kosong untuk setiap node gitu. Lalu kita buat bentuk grafnya gitu, graf yang tadi yang telah saya buat gitu ya kan ya, hubungan node-nya di sini ya kan. Nah, ini hubungan grafnya gitu. Nah, oke, sekarang tinggal kita buat aja gitu ya kan ya. Kalau menjalankan DVS gitu kan ya, di sini mulai dari 0 gitu kan ya, yang target dicarinya misalnya 100. Nah, ini 100 gitu, targetnya 100 gitu. Oke, langsung aja kita coba ya, jalankan ya. Run. Kita sudah run. Nah, ini hasilnya gitu. Oke, seperti ini. Oke, karena DVS itu selalu menelusuri cabang terdalam terlebih dahulu, urutan kunjungannya yaitu dari A0 dulu ya, 10. Nah, di A10 ini belum ditemukan. Lalu lanjut lagi ke A1, ini 20 belum ditemukan juga.
lalu ke A3 40 ini belum ditemukan juga. Selanjutnya terus ya, terus sampai sini. Nah, sampai ke A8 ya, 90 ya, soalnya dia ke 30 ini jadinya A8 ini udah terbentuk nih di 90. Nah, dia kembali lagi ke A4 tadi, ke A4 lanjut ke A2 gitu. Lanjut lagi ke A5 dan ke A9 gitu. Nah, di A9 ini sudah ditemukan ya not A9-nya, yaitu 100 gitu. Oke, lanjut ke soal yang kedua, yaitu buatlah program pencarian menggunakan algoritma breadth first search dalam bahasa Java, yaitu gunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 dan menentukan sendiri nilai hubungan antar node-nya. Lalu lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan BVS. Lalu saya juga harus menjelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambar dengan rinci prosesnya. Oke, lanjut kita akan membuat dulu codingannya menggunakan program Java. Di sini kita buat yang sama aja ya, berarti ya grafnya ya. Seperti yang ini, kita buat grafnya seperti ini, tapi dengan metode BVS. Oke. Di sini saya telah mengerjakan codingan saya. Sekarang saya akan menjelaskan apa yang telah saya kerjakan. Yang pertama, saya membuat dulu ya library-nya, yaitu import Java util ini. Lalu saya membuat deklarasi kelasnya dan juga metode utamanya. Di sini metode utamanya. Oke. Jadi metode utamanya itu yang pertama kali dijalankan saat program dieksekusi. Gitu. Lalu selanjutnya saya membuat list integer ini, yaitu membuat grafnya. Nah, membuat grafnya yaitu membuat array berisi 10 buah array list yang digunakan sebagai representatif grafnya gitu. Array listnya 10 gitu. Oke. Selanjutnya yaitu saya buat di sini for in i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus, dan graph i sama dengan new array list ini. Nah, ini gunanya saya yaitu menganalisis setiap indeks agar memiliki array list yang kosong gitu. Oke, selanjutnya saya membuat hubungan antar node gitu, menentukan antar node seperti yang tadi saya buat di sini ya. Kita juga udah buat listnya. Nah, ini saya tentukan hubungannya gitu melalui program ini gitu. Setelah saya sudah hubungkan, lalu saya simpan nilainya pada setiap node-nya gitu. Nilai node-nya dari sini. Oke. Jadi seperti ini ya, apa sih? Urutan ya gitu. Jadi grafnya 0 itu yaitu 10 sehingga graf 9 itu nilainya 100 gitu. Jadi sudah berurutan. Gitu. Nah, lalu di sini juga saya membuat program yang ingin ditargetkan gitu, atau mencari nilai 100 pada grafnya tersebut gitu. Nah, lanjut saya membuat array visited
gitu. Itu bulan visitor sama dengan new bulan 10 gitu. Nah, ini fungsinya itu digunakan untuk menandai node yang sudah dikunjungi agar tidak dikunjungi kembali gitu. Jadi nilai awal seluruh elemen adalah false pasti. Kalau misalnya yang dikunjungi belum sampai ke targetnya gitu. Jadi supaya tidak pengulangan lagi gitu. Nah, lalu saya membuat antrian ya queue gitu. Queue integer queue sama dengan new linked list gitu. Nah, tujuan queue ini digunakan sebagai struktur data utama pada algoritma BFS ini gitu. Jadi supaya tahu prinsip queue ini yaitu data yang masuk lebih dahulu akan diproses lebih dahulu gitu. Jadi first in first out gitu. Seperti Vivo ya, first in first out ya. Gitu. Lanjut saya membuat queue at 0 gitu. Jadi node awal gitu. Node awal itu pencarian yaitu A10 yaitu A10 itu 0. Sorry, A0 gitu. Jadi keadaannya gitu. Nah, lalu perulangan di sini saya buat while queue is empty gitu. Jadi membuat perulangan gitu. Perulangan di sini untuk yang akan terus berjalan selama antrian masih berisi node yang harus diperiksa gitu. Jadi akan pengulangan terus kalau misalnya node-nya itu yang ditargetkan itu belum nyampe gitu kan ya, maka itu antriannya itu masih berisi node yang harus diperiksa gitu. Nah, lanjut di sini saya buat in node queue poll. Nah, poll ini mengambil dan menghapus elemen pertama dari queue gitu. Nah, seperti itu. Lalu di sini saya buat sistem out print in mengunjungi A plus node plus nilai sama dengan nilai node-nya gitu. Jadi menampilkan node yang sedang diperiksa gitu. Selanjut, oke, di sini saya buat if nilai node sama dengan target ya. Jika nilai node sama dengan target gitu. Jadi jika nilai node sama dengan target ya. Nah, program ini menampilkan lokasi target dan menghentikan pencarian gitu. Jadi misalnya targetnya sudah ditemukan nih gitu. Jadi programnya menampilkan lokasi targetnya langsung gitu dan menghentikan pencarian gitu. Makanya saya buat di sini break gitu, menghentikan pencarian. Seperti itu. Nah, jika misalnya belum ketemu juga gitu, saya membuat juga di sini memeriksa seluruh tetangganya gitu menggunakan for in tetangga grab node-nya gitu. Jadi saya membuat loop lah gitu yang digunakan untuk mengunjungi seluruh node yang terhubung dengan node saat ini gitu. Jadi misalnya node-nya sekarang itu adalah A0, maka tetangganya itu ya itu A1 dan A2 gitu. Nah, jadi langsung saja saya langsung membuat di bawahnya itu if is tetangga gitu. Jadi menambahkan tetangga ke queue gitu. Jika node yang tetangganya itu belum pernah dikunjungi, maka seperti itu. Nah, makanya ketika tetangganya itu sudah dikunjungi gitu kan ya akan terjadi true gitu. Dan lanjut ke masukkan ke queue selanjutnya. Oke, lanjut selesai gitu. Oke, seperti itu penjelasannya. Sekarang saya akan mencoba ngeran ya gitu. Hasil dari semuanya ini. Oke, proses BVS-nya telah selesai ya di sini. Oke, kelihatan? Ya. Proses BVS-nya di sini. Nah, di sini kan ada targetnya gitu. Targetnya yaitu 100. Itu. Jadi langkah pertamanya itu mengunjungi A0 nilainya 10, belum ketemu juga gitu. Lalu dikunjungin lagi A1 nilainya 20,
gitu, dikunjungin kembali ya selanjutnya sampai target ditemukan pada A9 gitu. Ya, seperti itu. Jadi programnya berhasil ya. Nah, kesimpulannya yaitu program ini sebenarnya untuk mencari nilai 100 itu pada graf yang terdiri dari 10 not, BVS itu menelusuri not yang berdasarkan tingkat kedalaman yang sama terlebih dahulu. Jadi setara dulu gitu. Setara ya seperti ini. Hmm, setara dulu A1 A2 gitu. Nah, nggak ketemu juga gitu. Langsung ke A3, A4, A5 dan A6. Nggak ketemu juga langsung ke peringkat paling paling bawah gitu, A7, A8, A9 gitu. Jadi level by level gitu. Oke, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan baik tutur kata maupun dalam pengerjaannya. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.